Oke, selamat pagi ya untuk semua teman-teman seprofesi saya ya, guru. Jadi kali ini saya akan membagikan video tentang membuat RPP ya, RPP di tahun pelajaran 2022-2023. Jadi RPP ini adalah pedoman atau pegangan seorang guru pada waktu digunakan nanti untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi ketika kegiatan belajar mengajar itu berlangsung, ya guru harus membawa RPP ya ke dalam kelas sebagai pedoman atau acuan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Oke ya, jadi ya tanggal 11 nanti itu tingkat SMK sudah masuk ke sekolah ya, tingkat SMK. Jadi kita sudah kembali beraktivitas. Jadi saya akan membagikan video bagaimana membuat RPP yang benar sehingga pembelajaran itu ya akan benar juga ya, Jadi kali ini saya akan membuat video mata pelajaran sejarah ya, sesuai bidang saya. Kali ini saya mulai dari bab 1 karena di tingkat SMK secara khusus ya, sebenarnya sama sih dengan SMA. Tapi kalau di tingkat SMK itu sejarah Indonesianya hanya kelas 10 saja ya, pada kurikulum 13. Jadi itu ada 13 bab. Jadi saya mulai hari ini dulu dari bab pertama ya. Oke teman-teman ya. Oke. Yang baru melihat video saya ini dan channel saya ini, minta tolong subscribe ya dan like. Oke. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tahun pelajaran 2022-2023 ya. Jadi ini ada logo sekolah tempat saya mengajar, SMK Kolese Tiara Bangsa. Ini nama saya, Sidi Suryadi Raja Guguk ya. Nah, saya memang basicnya sarjana pendidikan dan juga saya sudah mendapat gelar GR ya. Artinya apa? Guru profesional. Ini NUPTK saya ya, dan sekolah saya SMK Kolese Tiara Bangsa Batam ya. Kemudian Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Batam itu salah satu kota madya di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini saya turunkan dulu ya. Oke, ini RPP saya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tahun pelajaran 2022-2023. Harus ada identitas dulu ya. Identitasnya terdiri dari satuan pendidikan. Ya, saya di SMK Kolese Tiara Bangsa Batam. Ada mata pelajarannya sejarah Indonesia di kelas 10 semester ganjil atau 1. Karena sekolah saya itu mempunyai 4 kompetensi keahlian ya. Ada akuntansi dan keuangan lembaga, ada OTKP, multimedia, dan TKJ ya, teknik komputer dan jaringan. Materi pokok bab pertama itu berpikir kronologis, sinkronik, diakronik manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jadi alokasi waktunya saya membuat alokasi waktunya 3 kali 45 menit. Berarti 1 kali pertemuan ya, karena di K13 itu sejarah untuk kelas 10 itu 1 minggu 3 jam ya, 3 jam. Jadi kalau mau menyusun itunya di rincian minggu efektif ya. Biasanya 1 semester itu kita ada 18 minggu gitu ya. Oke, kita mulai dari kompetensi inti ya, atau KI. Nah, ini masih K13 ya. Tapi nggak berbeda jauh nanti dengan kurikulum Merdeka, karena sekolah kami masih pakai K13 ya. Nah, nanti proses
ya, proses misalkan kita ada pelatihan baru. KI 1 dan KI 2 itu digabung aja ya, digabung aja. Jadi isinya apa? Kompetensi sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ada kompetensi sikap sosial, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Ini saya benarin dulu ya, sebelum nanti saya print. Masyarakat dan alam sekitar, bangsa dan negara, kawasan regional dan kawasan internasional. Kemudian KI 3-nya apa? KI 3-nya pengetahuannya apa? Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah ya. Dan kemudian ada KI 4, keterampilannya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Saya besarkan sedikit ya. Oke. Nah, ini kompetensi dasar ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian atau IPK ya. Jadi kompetensi dasarnya bab 1 ya, jadi 3.1 ya. Kompetensi dasarnya menganalisis konsep berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. IPK-nya saya buat 2 ya. Saya buat 2 IPK-nya ya. Jadi yang pertama 3.1.1 menganalisis ya, ini C4 ya, karena kalau kita mengajar di tingkat SMA dan SMK itu ya IPK-nya harus dimulai dari C4 ya. Minimal itu ya, Bapak Ibu guru pasti udah tahu lah ya. Menganalisis, berpikir kronologis, sinkronik, dan diakronik dalam sejarah. Yang kedua, menguraikan. Menguraikan ini juga C4 ya. Jadi Bapak Ibu kan ada KKO kita itu, nah, seperti di video saya sebelumnya itu ada saya buat KKO ya. Menguraikan C4, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Oke. Yang kedua, kompetensi dasarnya 4.1 atau keterampilan ya. Menyajikan informasi mengenai keterkaitan antara konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. IPK-nya ada 2 juga saya buat ya. Jadi ya minimal 2 lah IPK itu Bapak Ibu ya. 4.1.1 membuat simpulan, itu P5 ya. Berpikir kronologi, sinkronik, dan diakronik dalam sejarah. Kemudian membuat simpulan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Oke. Kemudian tujuan ya. Nah, jadi yang ketiga tujuan pembelajaran atau C. Jadi melalui kegiatan menonton video. Jadi kita suruh peserta didik menonton video ya. Dan membaca buku ya. Nah, ini kita kondisikan ya, kondisen ya. Atau bisa di tujuan belajar itu harus ada ABCD-nya ya. Bapak Ibu sudah tahu pasti. Peserta didik itu audiensnya mampu menganalisis behaviornya, berpikir kronologis, sinkronis, dan diakronis dalam sejarah secara baik dan benar. Itu degree-nya ya, keilmuannya.
Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menguraikan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah melalui metode ceramah, pengamatan PPT atau PowerPoint, dan video dengan jelas dan menyeluruh. TPEC ya, teknologi pendidik pedagogik ya. Jadi pembelajaran sekarang itu pembelajaran abad ke-21 ya, yang sudah ya mau nggak mau kita tuh harus memanfaatkan teknologi ya, yang membantu dalam proses belajar mengajar. Kemudian peserta didik mampu membuat kesimpulan, berpikir kronologis, sinkronis, dan dikronis dalam sejarah dengan model, karena model belajar saya ini discovery learning ya, dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar, jadi harus benar ya, jangan tepat ya, benar. Melalui metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah ya. Semuanya tujuan pembelajaran ini mengandung unsur TPEC ya. Materi pembelajaran ada dua, saya buat di sini. Berpikir kronologis, sinkronis, dan dikronis dalam sejarah. Yang kedua, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kemudian metode pembelajaran ya. Pendekatan saya memakai scientific ya. Metodenya ya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Modelnya discovery learning ya. Media pembelajaran saya ya, saya membuat lembar kerja ya, atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian lembar kerja kita tambahin ya, peserta didik ya. Oke, ini peserta didik atau disingkat itu LKPD. Oke. Kemudian ada lembar penilaian perpustakaan sekolah ya. Kemudian ya, karena saya juga membuat video penjelasan materi ya di YouTube, tinggal akses di channel saya gitu. Bapak Ibu ya, saya yakin juga sudah sering membuat materi di YouTube ya. Alat dan bahan, laptop dan infocus. Ini kan teknologi semua ya. Kemudian ada slide presentasi yang berupa PPT ya, PowerPoint. Kita tetap menggunakan spidol, papan tulis, dan menggunakan handphone ya. Boleh menggunakan handphone. Kemudian handphone ini tergantung ya. Kalau kita memang ada sesuatu yang kita suruh anak mencari, misalkan tidak ada di buku, kita cari sumber lainnya di internet, boleh menggunakan handphone. Tapi kalau tidak, berarti handphone tidak boleh digunakan, karena nanti disalahgunakan bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada sumber belajar ya. Sumber belajar saya memakai buku ya, buku sejarah Indonesia untuk SMK atau MAK kelas 10 ya. Itu penerbitnya Erlangga. Kemudian sumber belajar anak-anak juga bisa dari internet ya. Selain dari channel saya, bisa dari sumber-sumber internet lainnya ya. Langkah-langkah pembelajaran. Ini langkah-langkah pembelajaran ya. Pertemuan minggu pertama 3 kali 45 menit. Jadi yang pertama 20 menit itu kegiatan pendahuluan ya. Yang pertama orientasi. Jadi guru itu melakukan orientasi. Apa saja orientasi itu? Melakukan pembukaan dengan salam dan menginstruksikan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing atau religius. Itu udah termasuk integritas PPK ya, pendidikan penguatan karakter ya. Kemudian melakukan absensi kepada seluruh peserta didik untuk memastikan kehadiran peserta didik di dalam kelas ya. Dan juga bentuk penerapan disiplin ini juga sudah masuk PPK ya, pendidikan penguatan karakter. Jadi ya kita pastikan ya, ada enggak peserta didik yang tidak masuk pada hari tersebut. Kemudian menyiapkan fisik, psikis serta peserta didik dalam mengalami kegiatan pembelajaran. Jadi
Contohnya ini kita ya bisa kita awali dengan bernyanyi ya, atau senam sedikit-sedikit misalnya gini gitu ya. Supaya yang tadinya siswanya masih ngantuk jadi tidak ngantuk. Kemudian yang kedua, guru melakukan apersepsi ya. Jadi apa saja mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelum. Jadi ada komunikasi 4C ya, collaboration scientific ya. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Jadi ya flashback mungkin ya, flashback ke materi sebelumnya ya, sehingga anak-anak tuh ya membuka kembali ya ingatannya tentang materi yang kemarin gitu. Motivasi. Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Jadi kita ya memberikan motivasi bahwa pelajaran ini manfaatnya bla 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 gitu, harus kita kasih tahu sehingga siswa itu menarik gitu, sehingga ingin sekali mengetahui. Nah, gitu. Rasa ingin tahunya tinggi. Yang kedua, apabila materi atau tema proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bagaimana berpikir kronologis, sinkronis, dan diakronis di dalam sejarah, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kita sampaikan tujuannya tadi pada pertemuan yang berlangsung, kemudian mengajukan pertanyaan. Kemudian yang terakhir di pendahuluan pada model discovery learning ini adalah pemberian acuan ya, Bapak Ibu, pemberian acuan. Yang pertama, menginformasikan kepada peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari saat ini. Yang kedua, memberitahukan tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti serta indikator pencapaian atau IPK ya, dan KKM, nilai ya, kriteria ketuntasan minimal. Misalkan ya masing-masing sekolah itu berbeda ya, bisa 70, bisa 75 atau 65 ya. Kita sampaikan ke anak-anak kita Bapak Ibu ya. Kemudian menjelaskan mekanisme atau pelaksanaan pembelajaran yang akan dibawakan, integritas ya. Kemudian memberikan stimulus atau rangsangan ya, sesuai dengan sintak di discovery learning. Kemudian kegiatan inti, ini kegiatan inti ya. Jadi yang pertama tadi langkah-langkah pembelajaran itu ada 3 ya. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan satu lagi nanti kegiatan penutup ya. Yang pertama stimulasi ya, memberikan rangsangan. Apa aja kegiatan pembelajaran? Yang pertama, siswa kita suruh mengamati ya, mengamati. Jadi di sini guru memberikan contoh-contoh materi berpikir kronologis, sinkronis, diakronik, manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kemudian peserta didik mengembangkan gambar PPT yang kita buat. Jadi kegiatan literasi dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi, bisa dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet, materi yang berhubungan dengan berpikir kronologis, sinkronis, diakronis, manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kemudian pemberian materi, ini ya, jadi ini nanti kita tampilkan ya, sehingga menstimulus anak gitu, atau apa namanya, memberikan rangsangan sehingga anak tersebut ya ingin tahunya tinggi ya. Contoh ini kita beri gambar ya, ini contoh bagaimana latar belakangnya kita itu memproklamasikan kemerdekaan ya. Ini saya kasih gambar gini ya. Contoh ketika kota Hiroshima dibom oleh Amerika ya, atau sekutu, dan Nagasaki. Kemudian tanggal 14 Agustus Jepang itu menyerah kepada sekutu ya kan. Kemudian ada tanggal 16 Agustus peristiwa Rengas Dengklok ya. Peristiwa Rengas Dengklok di mana tokoh-tokoh bangsa golongan tua dan muda itu ingin segera ya
memproklamasikan kemerdekaan baru tanggal 17 ya itu. Kemudian identifikasi masalah. Jadi yang pertama, guru dapat memberikan kesempatan ke peserta didik untuk memberikan hasil menelaah materi yang terkait dengan kegiatan stimulus. Jadi gambar tadi kita berikan kesempatan kepada peserta didik ya, yang dia amati itu dia sampaikan gitu. Ditelaah masing-masing ya. Sehingga nanti masing-masing peserta didik itu memberikan informasi ya tentang materi. Ini materi ya, tentang materi yang akan kita pelajari bersama-sama dengan peserta didik ya. Kemudian ini sama ya, memberikan kesempatan. Kemudian kita kasih gambar lagi ya di dalam PPT konsep manusia, ruang dan waktu. Jadi kita kasih gambar, nanti kita jelaskan setelah peserta didik memberikan hasil pengamatannya ya. Contoh di dalam sejarah itu ada 3 unsur yang penting ya. Ada manusia, ruang dan waktu ya. Manusia ini pelaku ya, pelaku sejarah. Ruang ini apa? Tempat ya, tempat peristiwa itu terjadi ya. Waktu ya. Waktu ini ya kapan peristiwa tersebut terjadi, harus ada waktunya. 3 inilah ya, yang menandakan unsur penting dalam sejarah ya. Harus ada 3 ini. Kalau nggak ada salah satu ini ya, sejarah itu kurang valid gitu ya. Gitu. Kemudian kita sudah kasih ini. Kemudian karena di sini saya akan berdiskusi, peserta didik saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Misalkan peserta didiknya ada 20 orang, jadi dibagi 4 jadi 5. Kalau lebih dari 20 orang ada yang 6 ya. Untuk berdiskusi dan memecahkan masalah. Materinya ya kita kasih materi ini ya. Berpikir kronologis, sinkronik, manusia, ruang dan waktu. Kemudian pengumpulan data ya. Guru dapat memberikan list pertanyaan ya. Kita lewat LKPD yang kita buat. Di situ kan ada list pertanyaan. Nanti kita bagikan kepada setiap kelompok. Jadi guru dapat memberikan list pertanyaan yang akan didiskusikan peserta didik ya, mengenai materi hari itu ya. Peserta didik bekerja sama dengan antar anggota kelompok yang telah dibagi yang berkaitan dengan list pertanyaan, kronologis, sinkronik, diakronik. Oke, kemudian ada pengolahan data. Peserta didik saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, mengidentifikasi, mempersatukan hasil diskusi mengenai permasalahan. Jadi peserta didik itu dalam kelompok masing-masing saling diskusi ya, untuk ya menghasilkan suatu kesimpulan dengan kesepakatan bersama gitu. Kemudian yang verifikasi atau pembuktian. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya langsung ke depan kelas ya tentang materi tersebut. Kemudian kelompok yang tidak memaparkan dia terlibat secara aktif sebagai pendengar ya dan penanggap. Nanti boleh bertanya. Pendengar mengevaluasi dan ditargetkan mengajukan pertanyaan. Jadi masing-masing kelompok itu sudah kita arahkan di LKPD ya Bapak Ibu, lembar kerja didik ya, masing-masing kelompok supaya kita menerapkan azas keadilan. Kita membolehkan hanya satu kelompok satu pertanyaan saja karena waktu kita juga terbatas nih. Format pemaparan dilakukan seperti debat. Jadi debat boleh interupsi apabila terdapat kejanggalan dalam pemaparan ya. Pemaparan materi gitu ya. Aduh, besar pula ya. Materi. Oke.
Kita lanjut. Kemudian menarik kesimpulan. Peserta didik menyimpulkan tentang hasil atau poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang berpikir kronologis, sinkronik, diakronik. Jadi kemudian peserta didik membuat simpulan ya mengenai berpikir kronologis, sinkronik, diakronik manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Ini bisa nanti juga dikerjakan di rumah ya. Kemudian ada catatan ya. Ada catatan selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran meliputi sikap kerjasama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Kegiatan penutup. Nah, ini peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan pada pertemuan hari ini mengenai berpikir kronologis, sinkronik, diakronik, manusia, ruang, dan waktu. Guru memberikan evaluasi pembelajaran berupa soal esai. Ini sudah ada di LKPD yang guru buat ya, saya sudah buat. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah bekerja sama ya. Guru memberikan penghargaan dan motivasi kepada seluruh siswa. Guru memberikan tindak lanjut ya, tindak lanjut pembelajaran di rumah. Contoh, memberikan tugas di buku paket halaman 11-14. Memberikan pesan moral, menyampaikan materi atau rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru meminta maaf kepada peserta didik. Ya, kita sebagai manusia kan selama pembelajaran itu pasti ya ada salah kata gitu. Kita meminta maaf, itu sesuatu hal yang harus kita lakukan ya. Tidak perlu kita gengsi ya. Nah, gitu. Supaya kita ngajarin anak juga ya bahwa kalau melakukan kesalahan itu harus minta maaf. Kemudian terakhir berdoa dan mengucapkan salam ya. Dan mengucapkan terima kasih. Ada nilai PPK-nya ya. PPK itu pendidikan penguatan karakter ya, waktu pasti sudah tahu. Kemudian penilaian proses. Teknik penilaian ada sikap, observasi dan penilaian diri, ada pengetahuan, tes tertulis, keterampilan, nanti unjuk kerja. Bentuk instrumennya ada tes uraian, keterampilannya rubrik kerja. Pembelajaran remedial dan pengayaan ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak tidak remedial Pak ya. Artinya apa? Artinya tuntas semua gitu ya. Di atas KKM. Pembelajaran remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM. Pengayaan diberikan kepada siswa untuk mencapai nilai KKM dalam bentuk pemberian tugas ke ya materi berikutnya gitu ya. Instrumen penilaian sikap observasi ya, kita biar enak. Penilaian observasi gini ya. Nah, ini sikap gitu. Kita buat nama, misalkan Tasya, misalkan Asya, A dan A, misalkan baik sekali ya gitu ya, bisa bekerja sama, jujur, tanggung jawab, disiplin, kita buat skornya gitu ya, aspeknya kita buat sendiri gini. Nah, baru dapat hasilnya nanti. Penilaian diri ya, penilaian diri. Nah, gitu. Dicentang aja ya penilaian dirinya ya. Penilaian dirinya gini, centang. Saya berusaha mempelajari materi berikutnya, centang ya. Oke Bapak Ibu, ini penilaian pengetahuan ya. Nah, ini penilaian kita buat kisi-kisi soalnya dulu. Nah, kisi-kisi soal dimulai kompetensi dasar, IPK, tujuan, indikator ya. Kemudian jenis soal, esai, soalnya. Soalnya itu harus ya mengarahkan anak untuk berpikir ya. Usahakan Bapak Ibu memakai kata depan itu bagaimana ya, mengapa, uraikanlah, jangan pakai kata kapan ya. Kapan, apa ya. Ya istilahnya
soalnya itu sudah hot gitu ya, hot gitu. Kemudian sudah siap, kita kasih skor ya. Karena ada 2 soal berarti 1 soal 50 jadi 100. Kemudian ini ada apa namanya? Instrumen keterampilan Bapak Ibu ya, instrumen keterampilan. Nanti kita nilai ya. Tampilannya gimana? Kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Bagaimana tampilannya? Kesesuaian materinya, ketepatan waktu dan kerjasama kelompoknya ya. Apakah kurang menarik, cukup menarik? Nanti kita kasih poin-poin ya. Misalkan sangat menarik berarti kita kasih poin 4 gitu ya. Gitu. Misalkan kesesuaian materinya ya sangat sistematis, kita kasih poin 4 gitu. Misalkan ketepatan waktunya, misalkan tepat aja nih. Nah, kita kasih poin 3. Kemudian kerjasamanya sangat tepat. Oke, kita kasih 4 gitu Bapak Ibu ya. Pembelajaran remedial. Remedial ini kita lakukan bagi siswa yang belum mencapai nilai minimal ya. Minimal yang harus dicapai. Jadi harus mencapai minimal, kalau enggak kita buat remedial ya. Nah, untuk ulangan harian. Pengayaan, ini pengayaan kita berikan untuk siswa yang telah mencapai KKM. Bisa kita memberikan soal pengayaan tuh ya, anak-anak dicari informasi tentang materi ini di buku-buku ya, buku atau internet. Baru ya jangan lupa mengetahui kepala sekolah ya. Nah, kepala sekolah, kemudian ya tanggal kita buatnya, guru mata pelajarannya, nama kita ya. Jadi demikianlah Bapak Ibu ya untuk RPP bab 1 ya, RPP bab 1 untuk mata pelajaran sejarah SMK ya atau SMA. Jadi nanti saya lanjut ke bab 2. Jadi Bapak Ibu ya, kita itu sebagai guru supaya kegiatan belajar mengajar itu ya berlangsung secara lancar dan benar ya, kita memang guru itu harus memiliki, sudah membuat RPP Bapak Ibu ya, sudah membuat RPP. Kalau enggak, aduh, gimana mau ngajar yang bagus ya? Enggak ada pedoman, enggak ada pegangan. Jadi RPP itu adalah pegangan atau pedoman bagi guru gitu Bapak Ibu ya. Jadi demikianlah untuk contoh cara membuat RPP. Ini RPP yang akan saya gunakan ya. Saya akan gunakan di dalam pembelajaran untuk tahun pelajaran 2022-2023. Jadi Bapak Ibu ya, karena tahun pelajaran baru akan dimulai ya, kita buat RPP. Saya juga udah buat tutorial yang lain juga RPP di video saya lainnya, tapi ini saya mau buat berurutan gitu sampai nanti bab 13. Saya juga ada contoh LKPD Bapak Ibu. Di dalam video saya ini juga ada contoh cara mengajar yang sesuai dengan RPP dan LKPD yang kita udah buat Ibu ya. Demikian, selamat pagi, salam untuk guru seluruh Indonesia, tetap semangat dan salam sehat.